Ini setelah saya lihat etika ini muncul di hampir hampir semua jawaban atau semua soal paket soal itu mengeluarkan soal etika mulai dari satu dapat satu sampai dengan dapat tiga bahkan lima. Jadi tadi pun di grup sangat menarik diskusinya terkait dengan etika ini. Ya, makanya saya yang pertama terkait dengan etika. Nah, etika kemarin ada yang prinsip kode etik. Kalau kode etik itu dia mengeluarkan itu adalah profesi, profesi untuk mengatur anggotanya itu kode etik. Ya, kemudian, nah ini yang perlu ada yang satu yang hilang nih. Nanti ada akuntabilitas nanti ada deh. Ini yang minimal yang harus teman-teman paham itu minimal ada berapa sih harus ditambahkan accountability ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti satu kelewat accountability. Kalau accountability itu terkait dengan selalu melaksanakan tindakan yang sifatnya profesional sesuai dengan protap dan lain sebagainya. Contoh, saya kasih contoh, contohnya gini. Sebelum melakukan tindakan, perawat selalu mengajak pasien untuk berdoa. Maka prinsip etik itu termasuk kepada beneficient, accountability, kemudian autonomy, fidelity. Ayo, apa? Yuk, apa? Yuk. Yang tadi, kalau biasanya ada kalimat selalu, ingat ya, accountability. Nah, kita bedah satu-satu nih supaya nih. Kalau kalau otonomi itu terkait dengan adanya pilihan, ya, adanya pilihan, pilihan, pilihan itu ada dua, memilih atau tidak memilih. Yang penting bahwa di otonomi itu perawat memberikan pilihan. Contoh misalnya. Tadi kasusnya itu di IGD, pasiennya harus segera dioperasi, tapi ibunya mengatakan akan menunggu dulu suaminya. Berarti pilihannya adalah otonomi. Kenapa? Karena dia tidak memilih, tidak langsung segera melakukan tindakan, tapi dia memilih menunggu suaminya. Itu adalah pilihan otonomi. Baik, satu. Kalau ada keluarga, maka kita harus memberikan pilihan kepada keluarga. Tetapi beda kalau saat itu pasiennya itu tidak memiliki penanggung jawab, pasiennya tidak sadar, kemudian tidak ada, yang ngantar juga tidak memberikan pilihan dalam kondisi keadaan darurat, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik adalah beneficient, ya. Memberikan yang terbaik adalah beneficient. Jadi lihat konteksnya, ya. Lihat konteksnya. Kalau tadi mengajak pasien untuk berdoa kembali lagi ya, mengajak pasien selalu mengajak pasien berdoa, maka itu kalau ada kata selalu berarti itu akuntabilitas. Kalau mengajak perawat menganjurkan supaya pasien berdoa itu beneficient ya. Tetapi kemudian perawat memberikan kesempatan pasien untuk berdoa atau langsung kepada tindakan. Itu otonomi. Bisa dicerna nggak? Ya, ulangi, ulangi, ulangi. Ya, gini-gini. Judulnya berdoa aja. Berdoa. Nah, berdoa di otonomi ada pilihan. Mau berdoa dulu atau
misalnya perawat memberikan kesempatan pasien untuk memutuskan apakah dia mau berdoa dulu atau langsung terhadap tindakan. Maka itu ada tindakannya memberikan kesempatan pasien untuk memilih, artinya otonomi. Tapi kalau misalnya perawat menganjurkan pasien untuk berdoa supaya operasinya lancar, maka tindakan itu adalah beneficien. Karena di sana tidak ada si pasien untuk memilih, tidak ada pilihan. Kemudian, kalau ada kalimat, si perawat A, dia selalu mengajak pasien untuk berdoa sebelum memulai tindakan. Maka itu adalah profesional, selalu. Berarti adalah protap yang selalu dia lakukan. Contohnya, sebelum masuk ke pasien, maka kita memberikan salam. Berarti itu adalah akuntabilitas. Ya, kalau misalnya eh, pasien misalnya itu ya, sampai di sini, sampai di sini paham nggak sampai di sini? Oke, ini harus paham ini masalahnya ini soalnya banyak ini. Oke, satu, kapan kita tidak non efisien? Satu, kapan kita menjadi non efisien? Mencegah terjadinya bahaya yang mungkin muncul. Satu. Kedua, menghentikan tindakan yang merugikan pasien. Itu non efisien. Keempat, memberikan penjagaan-penjagaan supaya tidak cedera. Ya, kedua, ya tiga ya. Contoh, eh, perawat menghentikan infus, pemberian perawat menghentikan rencana untuk melakukan transfusi darah karena saat itu pasiennya suhunya naik. Maka itu non efisien, mencegah terjadinya resiko lain. Perawat memasang sandaran, misalnya untuk mencegah dokubitus. Pokoknya kalau ada pencegahan terkait dengan resiko terjadi kepada pasien, maka itu masuknya non efisien. Bagaimana kalau beneficien? Beneficien itu memberikan tindakan yang sifatnya bisa meningkatkan derajat kesehatan atau promosi kesehatan. Contoh, sambil menunggu, sambil menunggu pasien selesai menjalankan hemodialisa, perawat memberikan penyuluhan kait dengan kualitas hidup pada pasien dengan gagal ginjal, maka tindakannya itu adalah beneficient, ya, memberikan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup itu kaitannya dengan beneficient, ya. Kemudian parasiti, parasiti adalah kejujuran. Nah, yang jadi pemasalah, kalau jujur jelas ya, tidak bohong dan lain sebagainya. Kalau yang yang tadi dipermasalahkan, kalau pasiennya meminta atau keluarga meminta dia HIV, kemudian pasiennya meminta untuk dirahasiakan dan perawat pada saat itu mengatakan iya, maka prinsip etik yang dijalankan perawat adalah fidelity, komitmen terhadap janji. Karena dia tadi janjinya tidak akan memberikan menyebarkan informasi terkait dengan dia. Itu ya, komitmennya seperti itu. Kemudian confidentiality, menjaga rahasia. Rahasia itu apa? Satu, hal-hal yang bisa mempermalukan pasien. Contoh, misalnya tidak menutup sampiran, itu confidentiality. Yang kedua, membuka identitas pasien, membuka identitas pasien untuk kepentingan, kecuali pengadilan tentunya ya. Ya, jadi misalnya dia tidak menggunakan, misalkan pasien Tuan Hendik misalnya, saya misalnya ya, Tuan Hendik misalnya, itu namanya di tulisan itu bukan Tuan H, tapi langsung ditulis ya, itu confidentiality ya. Kemudian apa ya?
memotret dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kerahasiaan yang bisa menyebabkan pasien malu, melanggar hukum, melanggar hak asasi. Itu namanya adalah confidentiality. Gitu, Kak.